Jadi sahabat muda, kaula muda, calon wirausahawan yang saya banggakan, berbangga sekali pada kesempatan ini bisa menemani Anda di siang ini, tetapi walaupun siang atau menjelang sore, saya harap semangatnya tetap semangat pagi, sehingga kita bisa mulai coba berkreasi, berpikir tentang situasi yang ada saat ini, ya. Seperti yang kita ketahui saat ini adalah saat yang boleh dikatakan memprihatinkan bagi kita semua, bahkan bagi seluruh dunia dengan adanya pandemi COVID-19 ini, sehingga kita harus banyak untuk melakukan renungan, melakukan refleksi tentang apa yang biasa dan apa yang sering kita lakukan selama ini, terutama terkait dengan masa depan kita. Jadi kalau begitu tema kita yang saya angkat hari ini adalah ayo menjadi job creator, membangun usaha untuk berkontribusi. Nah, temanya ayo. Jadi ini ada semangat, ayo mari kita bersama-sama bangkit untuk menjadi job creator, untuk menciptakan lapangan kerja. Paling tidak kalau tidak bisa menciptakan lapangan kerja untuk orang lain, tapi bisa menciptakan lapangan kerja untuk diri kita sendiri. Jadi istilahnya menjadi self-employed, begitu. Menjadi ya paling tidak kita tidak membebani negara lagi untuk kita minta pekerjaan. Jadi harusnya kita yang membantu negara untuk membangun lapangan pekerjaan, begitu. Nah, ini ada outline yang sudah saya berikan di sini adalah ada 9. Jadi saya suka angka 9. Jadi satu, mengapa kita harus menjadi job creator? Nah, ini pertanyaan yang kritis yang saya harapkan nanti kalau Anda sudah bisa merenungkan jawabannya, kita berlomba-lomba untuk mengubah dan mulai saat ini tentang apa yang kita lakukan tiap hari sehingga mendukung tercapainya nanti suatu saat kita menjadi paling tidak mampu menciptakan pekerjaan untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain, begitu, membuka lapangan pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana fakta pengangguran di Indonesia. Nah, ini perlu, kadang-kadang kita tidak peduli begitu tentang fakta data yang dimiliki oleh negara kita, begitu. Ketiga, yang menjadi penting juga adalah bagaimana tradisi mencari kerja di Indonesia. Nah, ini bagi sahabat muda yang sedang sekolah, yang sedang kuliah, atau sahabat-sahabat yang lain yang telah melewati masa pendidikannya, punya mungkin generasi muda, punya anak-anak yang juga dalam situasi mencari kerja. Bayangkan di masa yang sekarang ini, masa pandemi ini, berapa juta rakyat Indonesia atau rakyat dunia yang sedang kehilangan lapangan pekerjaannya, sedang kehilangan pekerjaannya, yang sedang dirumahkan dan sebagainya. Sehingga menjadi membuat kita harus kritis bagaimana tradisi kita selama ini mencari kerja di Indonesia dan dimanapun Anda berada. Karena itu nanti yang keempat penting sekali adalah bagaimana nanti jawaban dari kebuntuan yang ditimbulkan oleh ketidaktersediaannya atau keterbatasan dari dunia kerja itu, lapangan kerja itu. Jadi memang tidak pernah ada lapangan kerja yang lebih banyak daripada pencari kerjanya. Jadi pasti ada antrian sejumlah banyak orang yang untuk mencari pekerjaan. Karena yang memang yang menciptakan pekerjaan itu sangat sedikit jumlahnya, begitu. Sehingga dari situ kita membangun logika berpikir bagaimana menyusun ide usaha. Nah, ini ide usaha itu entrepreneurship itu ada suatu wirausaha juga kata lainnya adalah itu bagaimana kita nanti menyusun ide-ide. Anggaplah kita sebagai pemula, kalau sahabat muda, tapi jangan khawatir, pasti dengan justru strong point Anda, yaitu karena Anda masih muda. Jadi masih muda itu adalah aset Anda, begitu. Kemudian yang kelima, apa itu 4 sumber ide usaha. Jadi ada sumber ide usaha. Bagaimana membangun ide usaha itu sumbernya. Kemudian itu bagaimana menguji ide usaha. Jadi kalau kita telah memiliki ide usaha, terus bagaimana kita mengujinya, kepada siapa kita bertanya, apa dasar kita, karena ini pasti kita harus siap mengambil resiko di kemudian hari. Gitu. Kemudian yang ketujuh, usaha-usaha apa yang masih menjanjikan. Saya coba ingin mengajak Anda berdiskusi kira-kira dalam situasi sekarang, dan mudah-mudahan pandemi cepat berlalu, usaha-usaha apa yang
kira-kira masih menjanjikan sampai saat ini. Kemudian bagaimana mengambil tindakan dan langkah pertama wirausaha. Memang kadang-kadang berbicara itu mudah, tetapi memulainya pasti perlu usaha, perlu effort yang luar biasa. Karena itu saya ingin memotivasi Anda semuanya untuk ya tidak ragu untuk mengambil langkah pertama wirausaha Anda. Kemudian yang ke-9, itu angka 9 yang saya sukai, itu bagaimana pengalaman menjadikan 100 juta dari 100 juta menjadi 10 M. Itu saya bisa capai itu dalam 2 tahun, itu berkat tentu rahmat dan kasih dari Yang Maha Kuasa dan tentu dukungan dari semua family dan orang-orang di sekitar saya, begitu. Nah, lanjut kita coba menggunakan kesempatan ini coba melihat masalah kita, lihat masalah kita. Masalah kita itu adalah masalah bangsa kita maksud saya, dan mudah-mudahan ini tidak menjadi masalah Anda begitu. Karena itu mudah-mudahan ini menjadi motivasi, itu adalah masalah besarnya angka pengangguran kita. Nah, ini pengangguran. Kalau Anda lihat di sini menurut data BPS tahun 2019, jadi saya ambil data lama demikian, karena memang kalau sekarang pasti tambah banyak ya. Tahun 2019 saja itu angkanya kalau Anda lihat itu ini diploma, ini universitas, itu jumlahnya kurang lebih 11%. Nah, 11% angka pengangguran kita itu berasal dari kaula muda yang notabene memiliki pendidikan perguruan tinggi. Jadi ada pengangguran intelektual kita yang 11%. Begitu. Jadi besar sekali. Jadi dalam konteks universitas, saya sebagai dosen di sini memiliki tanggung jawab yang besar bagaimana memotivasi Anda untuk tidak nanti masuk dalam statistik BPPS itu sebagai pengangguran begitu. Kalau bisa jangan ya. Karena itu mari kita perhatikan penjelasan berikut. Kemudian problemnya. Nah, problemnya apa sebenarnya problemnya? Problemnya adalah bahwa kalau lihat data sekarang, pengangguran itu besar. Kenapa masalahnya pengangguran itu besar? Nah, ini nanti akan menjadi tema kita. Yaitu, kalau per Februari 2020, itu jumlah pengangguran kita itu 6,68 juta. Ini menurut statistik ini ya. Itu besar sekali, 6 jutaan. Belum lagi kita sangat prihatin dengan para pekerja migran kita, yang biasanya berjasa membawa dolar atau mata uang asing ke negara kita, sekarang sangat memprihatinkan. Mereka harus pulang dalam kondisi ya kehilangan pekerjaan untuk sementara. Ya mudah-mudahan ini tidak berlangsung lama, dan saya berikan semangat kepada semua PMI, teman-teman yang sudah berani bekerja di luar negeri, mengadu nasib, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selamat dan tetap bersemangat. Mudah-mudahan siapa yang memiliki saudara pada pekerja migran diberikan motivasi untuk tetap sehat dan semangat, dan mudah-mudahan ini menjadi sarana kita. Kemudian kalau ini adalah merupakan kebutuhan kita, kebutuhan bangsa kita. Apa kebutuhan bangsa kita? Itu adalah membuat adanya job creator. Kenapa? Karena jumlah penduduk kita itu hampir mencapai 260 juta tahun 2019, dan tahun 2045 itu diperkirakan menjadi 250 juta, ya, 250 juta ini perkiraannya. Tetapi sayang sekali hanya baru 2% ini dari total penduduk kita yang menjadi pengusaha, yang menjadi wirausahawan, yang menjadi job creator itu. Syarat negara maju itu 14%. Nah, jadi kalau mau negara kita sebut negara maju sesuai dengan visinya Kabinet Indonesia Maju, maka 14% harus dicapai untuk mencapai negara kita boleh layak disebut sebagai negara maju. Berarti ini baru 2%, masih kita defisit. Defisit berapa kita? Defisit 14 kurang 2, defisitnya 12% kita defisit. Nah, ini angka yang besar. 12% kali 250 juta itu besar sekali angkanya. Karena itu adalah mendesak, adalah entrepreneur wanted. Jadi dicari ini entrepreneur muda nih. Karena itu saya harap Anda semua dalam kesempatan ini saya ingin memotivasi Anda bahwa Anda diberikan
berkah, rahmat, kemampuan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk bisa menjadi entrepreneur. Jadi entrepreneur itu, pengusaha itu, wirausahawan itu bukan privilege-nya orang-orang tertentu, tetapi setiap orang bisa menjadi wirausahawan. Tentu saya garis bawahi di sini, wirausahawan bukan hanya soal uang saja. Nanti pada saat terakhir saya akan tekankan dengan moto-moto saya bahwa wirausahawan bukan soal uang saja. Ingat, ingat. Bukan berarti hanya semakin kaya, bukan. Tetapi wirausahawan adalah soal memberi. Kalau Anda menjadi job creator, maka akan Anda menjadi memberi. Akan Anda memiliki staf pegawai, di mana berapa pegawai, berapa staf, yang akan menggantungkan hidupnya kepada Anda. Berarti Anda adalah seorang pemberi yang luar biasa. Ini filosofi yang ada di balik job creator, di balik wirausahawan itu. Jadi bukan soal uang semata. Ini saya tekankan kepada Anda semua agar tidak terjadi salah pemahaman. Ini ada tradisi yang perlu saya gugat juga. Ini tradisi. Tradisi apa itu? Tradisi Anda bersekolah, tradisi Anda kuliah, kemudian tradisi kita, persepsi kita tentang ijazah, begitu. Biasanya orang sekolah, kalau ditanya mau sekolah jadi apa, mau jadi dokter, mau kuliah jadi apa, mau jadi insinyur dan sebagainya, ya, mau pekerja apa. Nah, jadi tidak ada yang bertanya untuk bagaimana Anda bisa nanti suatu saat menjadi job creator, jadi bukan menjadi job seeker. Jadi paradigma sekolah kita, kuliah kita, itu sementara sering sekali, saya tidak mengatakan ini untuk semua, biar jangan salah paham, itu sering sekali masyarakat kita terjebak pada paradigma mendapatkan ijazah. Gitu. Nah ini perlu kita koreksi. Tapi bukan ijazah tujuan Anda, tapi tujuan Anda adalah memiliki kompetensi, memiliki motivasi, agar Anda bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Salah satunya adalah dengan kemandirian Anda, dengan kreativitas Anda untuk menjadi job creator, bukan job seeker, yang selalu antre mencari pekerjaan. Yang selalu antre mencari pekerjaan. Nah, ini kalau Anda ada sahabat-sahabat muda yang sedang kuliah sekarang semuanya yang nanti akan diwisuda, ini menjadi renungan. Kemana Anda akan mencari pekerjaan? Pasti pekerjaan itu terbatas sekali. Kalau Anda calon guru, pekerjaan untuk menjadi guru juga terbatas, terutama guru pegawai negeri. Tetapi kalau Anda menjadi guru yang kreatif, guru yang bisa berpartisipasi, bisa bermanfaat bagi kalangan rakyat banyak, bagi kalangan anak-anak banyak dan sebagainya, Anda bisa berkreativitas. Tidak harus menjadi guru dalam pengertian formal, tradisional, menjadi pegawai negeri, tapi Anda bisa menjadi guru, menyebarkan pengetahuan Anda dengan melalui channel YouTube dan sebagainya, menjadi online instructor, menjadi mentor-mentor dan sebagainya. Anda bisa. Nah, itu yang saya tekankan kepada sahabat muda untuk merevisi pahamnya tentang ijazah. Dan untuk menjadi wirausahawan, Anda tidak harus menunggu selesai kuliah. Tidak perlu. Tidak menunggu mendapatkan ijazah. Tidak perlu. Anda bisa mulai kapan saja. Di semester 1 Anda bisa mulai. Di semester 2 Anda bisa mulai. Di semester kapanpun Anda bisa mulai. Begitu. Nah, yang penting ada semangat tadi. Kemudian ini ada tradisi lagi. Ini tradisi yang sudah diungkapkan oleh tokoh terkenal namanya Max Gunther itu tahun 1970, jadi bukan baru. Itu ada namanya paham sanglaritis, dan ini terjadi juga di Indonesia, yaitu di mana orang tua hanya mempertanyakan anaknya untuk menjadi pegawai negeri, hanya itu saja. Jadi hanya menjadi pegawai saja yang ingin dicari, hanya menjadi pekerja saja. Kalau Anda lihat apa yang dikatakanlah Prof. Yunus, itu pemenang Nobel Prize dalam bidang socio-entrepreneurship dari Bangladesh, itu mengatakan bahwa dengan menjadi pegawai saja, maka Anda telah membatasi kreativitas Anda. You have already limited your creativity, your freedom. Begitu dibilang oleh Profesor Muhammad Yusuf, saya kutip ya. Jadi kalau begitu, ya boleh saja Anda menjadi pegawai, menjadi manajer untuk menjadi staf untuk mencari pengalaman, tapi jangan berlama-lama di situ. Anda harus keluar dari situ untuk menjadi job creator.
pengalaman saya dalam mencari pegawai, misalnya sering pegawai itu atau calon-calon pelamar pekerjaan itu sering tidak mementingkan bayaran, rela untuk dibayar rendah, yang penting bekerja saja tanpa target. Kalau asal dikasih target, mereka umumnya pada lari. Nah ini saya ingin kritik pada kawan muda agar untuk lebih siap untuk menerima target, menerima beban, begitu. Jangan hanya baru dikasih target, kasih beban, nggak mau mengambil pekerjaan itu. Mau hanya asal-asal saja. Nah ini saya kritik pada semuanya. Mudah-mudahan ini membangkitkan semangat kita untuk menjadi bangsa yang baik. Karena itu saatnya untuk perubahan. It is time to change. Berubah. Semuanya ayo kita berubah. Kaula muda, generasi muda, mereka-mereka yang sedang di bangku kuliah dan kuliah, termasuk mereka yang teman-teman yang PMI selama ini menjadi pekerja di luar negeri, memang menghasilkan devisa juga, ya kita hargai tentunya, tapi mungkin saatnya untuk berubah saat ini. Pikirkan, dengan pengalaman Anda bisa berbuat apa? Dengan pengalaman Anda bisa mungkin membangun usaha apa? Ini yang penting. Gitu. Kemudian ini, hentikan, looking for job, hire me please, need work, dan sebagainya. Ayo stop this. Kemudian, ayo kalau begitu kita menjadi job creator, bukan job seeker, bukan mencari pekerjaan saja. Nah, dalam hal itu, nih saya buatkan ada matriks di sini. Ini matriks, yaitu matriks yang pertama itu yang E. Nah, kalau bisa Anda jangan di E kalau bisa. Tapi kalaupun Anda di E, yaitu employee sebagai pekerja, itu boleh juga sementara, kalau bisa jangan lama-lama, ya. Lama-lama pengalaman Anda dapatkan di sini sebagai employee, kemudian Anda tantang kreativitas Anda, kemudian Anda turun ke kuadran yang berikutnya, kuadran S, yaitu menjadi self-employed. Paling tidak Anda bisa mempekerjakan diri sendiri. Sahabat-sahabat PMI yang saya hormati, para pengeja migran yang punya pengalaman bekerja di luar negeri, mungkin di kapal pesiar dan sebagainya. Oh ya, sekarang saatnya di masa pandemi sekarang untuk self-employed. Apa yang pengalaman Anda mungkin di kapal pesiar memasak dulu. Nah, sekarang mana ilmu cookingnya? Gunakan sekarang untuk membuat aneka masakan, kemudian menawarkan, coba secara hubungi teman-teman, Anda bisa paling tidak menjadi self-employed, bisa menghasilkan pekerjaan buat Anda sendiri. Kalau Anda sudah self-employed, maka Anda naik ke kuadran B, yaitu namanya business owner. Anda bisa menjadi wirausahawan, menjadi entrepreneur, menjadi pemilik bisnis, pembangun bisnis. Nah, ini yang penting. Nah, kalau Anda sudah berhasil di sini, dan Astungkara Anda berhasil, saya berhasil, kenapa Anda tidak bisa berhasil? Why not? Begitu kan? Karena itu Anda bisa turun menjadi investor. Nah, kalau Anda sudah bisa mencapai kuadran 4, maka Anda akan banyak. Ini Anda menjadi berbuat baik pas di sini, ya, jadi employee berbuat baik, self employee berbuat lebih baik lagi, lebih baik lagi. Kalau Anda menjadi business owner, Anda juga harus berbuat lebih baik lagi. Karena Anda harus mengayomi sekian banyak tenaga, sebelum menjadi rumah tangga, banyak orang yang akan bergantung kepada Anda. Maka Anda harus menjadi penyebar, penanam kebaikan. Kemudian investor, maka Anda juga harus berlaku, memberikan banyak kebaikan, banyak kehidupan bagi orang-orang sekitar Anda. Ini mulianya wirausahawan. Kemudian, ini contohnya, ini Menteri Pendidikan kita sekarang namanya Nadine Makarim. Beliau adalah seorang job creator sejati. Anda bayangkan dengan aplikasi Gojeknya, dia sudah paling tidak mempekerjakan hampir 2,5 juta Gojek, ya, dengan segala situasi yang ada sekarang. Mudah-mudahan sahabat-sahabat pengemudi Gojek diberikan kesempatan dan juga kesehatan sehingga mereka bisa bertahan untuk sekarang di masa yang pandemi ini. Begitu. Nah, berikutnya, lalu sudah banyak memberi motivasi bagaimana Anda membangun usaha. Lalu bagaimana, apa sumber ide usaha begitu? Sumber ide usaha itu, karena itu saya tampilkan, ini ada matriks ide, ideas, matriks ideas gitu. Jadi hobi. Jangan lupa hobi Anda. Hobi, passion, masalah apa? Masalah-masalah yang ada di masyarakat. Kebutuhan siapa? Kebutuhan Anda sendiri, kebutuhan keluarga, kebutuhan masyarakat. Kemudian ini Anda buka telinga, buka mata, lakukan itu kajian-kajian, lihat, observasi.
amati lingkungan sekitar. Jangan selama ini biasanya sering Anda cuek saja. Hobi ya lakukan, tapi tidak pernah berpikir untuk apa hobi itu. Anda punya passion, punya kegemaran, punya gairah terhadap sesuatu, tapi Anda tidak berpikir apa setelah itu. Anda melihat masalah yang banyak dihadapi oleh masyarakat kita, melihat aneka masalah yang dihadapi lingkungan kita, dan sebagainya. Kebutuhan masyarakat kita saat ini apa? Anda lihat itu, tetapi Anda tidak cermati itu. Karena itu wirausahawan tujuannya adalah untuk mencermati ini, kemudian harus menjadi Anda nanti problem solver. Problem. Jadi wirausahawan adalah seorang problem solver sejati. Jadi kalau begitu Anda harus mencari, menghayati, mengamati, meneliti secara kecil-kecilan apa yang ada di lingkungan sekitar Anda sekarang. Misalnya Anda lihat bagaimana hand sanitizer digunakan, bagaimana dibutuhkan sekarang masker dan sebagainya. Itu yang ada merupakan kebutuhan masyarakat. Hand sanitizer masalah kita semuanya. Karena itu, apakah Anda mampu tampil menjadi problem solvernya? Apakah Anda bisa mencoba untuk membuat masker-masker yang unik, membuat hand sanitizer dari bahan-bahan alami, dan sebagainya. Di sini sumber dari ide-ide itu muncul kalau Anda memiliki pengamatan dan kepedulian. Nah, ini penting. Jadilah manusia-manusia yang memiliki pengamatan dan memiliki kepedulian yang mumpuni. Gitu. Kemudian, nah ini menyusun ide itu ada 3, paling tidak ada 3. Menurut versi saya itu ada 3. Pertama, secara sederhana Anda harus lihat masalah. Masalah siapa? Tadi masalah diri Anda sendiri. Anda membutuhkan apa sebenarnya? Apa yang Anda tidak bisa kerjakan? Misalnya, Anda melihat masalah yang dialami oleh ibu tetangga sebelah. Apa misalnya? Dalam posisi sekarang itu misalnya mereka susah mengajarkan anak-anaknya. Mereka tidak bisa membimbing anak-anaknya. Mereka membiarkan anaknya misalnya berkeliaran kemana-mana karena memang tidak memiliki kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman. Anda lihat masalah itu tidak? Kalau Anda lihat masalah itu, temukan solusinya. Temukan solusinya. Begitu. Mungkin sekarang zaman pandemi ini ada namanya learning from home, belajar dari rumah. Begitu. Apa masalahnya? Lihat masalah yang dihadapi oleh siswa kita. Mampukah Anda menawarkan suatu solusi? Menawarkan suatu solusi. Misalnya melalui bimbingan belajar online, melalui bukan hanya semata bimbingan belajar, bimbingan misalnya psikologi online. Mungkin ada anak-anak kadang dalam keadaan stres, misalkan Anda menjadi mentornya dan sebagainya, mentor bagi ibu-ibu yang tidak bisa mengajarkan anaknya misalnya begitu. Ini kalau begitu semuanya adalah bersumber dari masalah. Jelilah melihat masalah. Kreativitas Anda itu ditentukan dari kemampuan Anda untuk melihat masalah gitu. Kemudian yang kedua adalah lihat tren masyarakat. Tren masyarakat. Ini tren masyarakat berubah-ubah ya, berubah-ubah. Ini tren artinya bisa naik, bisa turun, bisa berubah-ubah. Itu seperti passion. Apa yang sedang ngetrend sekarang? Apa passionnya sekarang? Misalnya kalau Anda lihat orang Bali yang biasa berbusana Bali. Bagaimana passionnya orang Bali sekarang? Apa yang Anda tambahkan, nilai tambah apa yang Anda bisa lakukan terhadap passionnya orang Bali? Biar bisa lebih praktis pakaiannya untuk ke pura dan sebagainya tanpa menyalahi aturan-aturan adat yang ada dan untuk bisa meningkatkan estetika yang ada itu misalnya. Kemudian lihat skill, Anda memiliki skill apa? Anda memiliki hobi atau passion apa? Mungkin Anda belum jelas tentang bedanya hobi dengan passion. Hobi itu biasanya Anda lakukan dengan suka-suka, mungkin tanpa target, hanya sekedar-sekedar saja, mungkin waktunya singkat. Passion itu lebih dari sekedar hobi. Passion itu menuntut gairah, menuntut motivasi, waktu yang lama, menuntut keseriusan, menuntut ke pengorbanan dan sebagainya. Karena itu passion itu penting. Anda memiliki passion gitu, bukan hanya sekedar hobi saja. Temukan sesuatu yang ada dan bisa dilakukan dengan baik. Apa yang Anda bisa lakukan dengan baik? Nah, ini dengan baik. Apa yang bisa Anda lakukan dengan lebih baik? Apa yang Anda bisa lakukan dengan sangat baik? Dengan sangat baik atau lebih baik dari orang lain tentunya. Kalau Anda bisa melakukan, misalnya orang bisa membuat masker begitu misalnya dengan harga tertentu, Anda bisa membuat masker yang lebih baik tidak? Anda membuat masker yang lebih sehat tidak? Yang lebih
memenuhi standar tidak. Jadi lebih. Jadi ini kreativitas Anda ditantang di sini. Jadi sumber ide usaha itu terutama melihat masalah, kemudian lihat tren masyarakat, kemudian lihat diri Anda sendiri tentang kemampuan skill. Semester berapapun Anda sekarang, semester 1, 2, semester 4, semester 6, jangan lupa, jangan hanya belajar book oriented, belajarlah keluar sekali-sekali, membuka, melihat masalah apa yang dihadapi oleh masyarakat, melihat apa yang dihadapi oleh orang tua Anda, melihat apa yang masalah yang Anda hadapi, lihat skill Anda, lihat hobi Anda, kemudian temukan solusinya. Kalau Anda menemukan solusinya, maka Anda telah akan menjadi calon wirausahawan. Begitu ya. Kemudian berikutnya, ini paling tidak dalam memecahkan masalah. Lihat masalahnya, kemudian pecahkan. Ini big idea-nya ada di situ, ya, big idea. Untuk mulai wirausahawan itu Anda harus paling tidak bertanya untuk melihat masalah itu. Apa yang orang inginkan, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Kalau Anda menemukan, orang ini menginginkan katakanlah makanan lokal, makanan yang segar, yang bebas dari pengawet, yang terbuat dari bahan-bahan alami. Begitu. Kalau memang orang menginginkan itu, maka akan Anda mendapatkannya apa? Anda bisa buat jajan atau kue yang ramah lingkungan, yang bebas dari pengawet, yang segar dan sebagainya. Jadi apa yang orang inginkan tetapi mereka tidak mendapatkannya. Itu penting. Kemudian yang kedua adalah produk dan layanan apa yang belum ada tetapi memungkinkan Anda buat. Misalnya seperti yang dilakukan oleh Pak Menteri, Pak Nadiem Makarim dengan Gojeknya. Dulu ojek pangkalan yang ada. Ojek pangkalan kesulitannya hanya biasanya harus mencari, jadi pelanggan kita harus mencari kemana, di mana tempat ojek pangkalan itu diam. Pas kita cari, dia nggak ada di situ. Sampai di situ kita harus tawar-menawar tarif. Belum lagi kita tidak ada siapa dengan siapa kita kontak dan sebagainya. Kalau begitu, maka Pak Nadiem Makarim telah menemukan solusinya. Yang dicari adalah ojek yang dimanapun kita berada, dia yang datang ke kita. Ojek yang tidak perlu kita tawar-menawar lagi. Nah, itu solusi yang diberikan oleh Pak Nadiem Makarim melalui aplikasi Gojeknya dan sebagainya. Demikian juga makanan. Waduh, kalau kita hanya memberi ayam goreng begitu, kita harus antre ke sana. Bisa nggak kita diam di rumah sambil mendengarkan musik atau sambil bermain pingpong dan sebagainya, sehingga nanti ada orang yang mengantarkan makanan ayam goreng kesukaan kita sampai di tempat kita. Itu ada aplikasi GoFood dan sebagainya. Jadi produk layanan apa yang belum ada tapi memungkinkan Anda buat, bisa nggak Anda membuatnya? Gitu. Karena itu Anda harus bekerja sama, punya pengetahuan. Jadi Anda sekolah, Anda kuliah, itu gunanya untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman, pengetahuan-pengetahuan yang nanti Anda gunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Ini kita garis bawahi, bukan hanya sekedar untuk mendapatkan sertifikat, untuk mendapatkan ijazah, begitu ya. Produk layanan yang sudah ada, tetapi Anda bisa lakukan lebih baik. Jadi sudah ada nih produknya, tetapi Anda bisakan sesuatu yang lebih baik tidak terhadap produk itu. Misalnya, sahabat muda, misalnya sudah terbiasa sekarang di zaman pendidikan sekarang itu ada aplikasi ya bimbel online, ada mungkin belajar tertentu yang terkenal yang bla 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 guru dan sebagainya. Itu lihat apa kelebihannya, apa kekurangannya. Anda bisa tidak membuat aplikasi bimbingan belajar online yang lebih baik dari yang sudah ada saat ini? Ini pertanyaan buat Anda. Kreativitas Anda ditunggu dan ditantang di sini. Apa masalah terbesar yang dihadapi orang-orang tetapi Anda bisa mencarikan solusinya? Nah, apa masalah yang dihadapi orang Anda bisa carikan solusinya? Tidak, gitu. Nah, ini yang paling penting. Kemudian Anda bisa membuat sesuatu barang jasa yang lebih hemat, lebih murah, lebih mudah. Inilah yang disebut dengan inovasi. Sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih mudah, lebih murah, lebih memudahkan kehidupan kita. Itu inovasi semuanya. Jadi Anda, sahabat muda, rajin-rajinlah, belajarlah untuk selalu menjadi inovatif, menjadi inovator dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian kemudian pertanyaan yang tentang tren, ya, tentang tren. Anda harus bertanya apa dan bagaimana masyarakat menggunakan waktu lenggangnya. Maka bisnis apa yang berkaitan dengan waktu lenggang? Misalnya ada bisnis misalnya
untuk waktu lenggang itu apa ya bisnisnya ya yang bisa Anda gunakan? Anda bertanya, wisata misalnya, wisata apa yang bisa digemari saat ini dan sebagainya. Tentu dalam masa COVID ini agak susah, tetapi ini tidak akan lama dan akan cepat berlalu. Mudah-mudahan cepat berlalu. Dan ada saatnya nanti Anda harus memulai. Apa dan bagaimana fashion atau hobinya dan sebagainya. Apa produk kesehatan yang lagi diminati? Produk kesehatan yang diminati apa ya sekarang? Ini Anda cari, googling di internet. Apa misalnya? Kalau misalnya saya biasanya, usia saya segini biasanya menggunakan minyak apa misalnya? Habis saya main pingpong, saya biasanya pakai minyak urut dan sebagainya. Minyak urut yang bagaimana? Yang segar, minyak kayu putih dan sebagainya. Itu. Anda bisa mengembangkan produk-produk yang sejenis seperti itu. Produk jasa online apa yang mereka pesan? Nah, lihat ibu-ibu, lihat teman Anda, sahabat Anda, mereka biasanya pesan barang online apa ya biasanya mereka pesan. Bisa nggak Anda menyediakan itu? Kemudian teknologi dan aplikasi apa yang mereka gunakan? Mereka menggunakan aplikasi apa ya sekarang ya? Aplikasi TikTok atau aplikasi Instagram dan sebagainya. Saya misalnya membutuhkan aplikasi membuat kwitansi online misalnya. Saya membuat absen pegawai. Nah, itu sudah ada biasanya. Nah, Anda bisa membuat itu nggak? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini apa yang lagi ngetrend di masyarakat? Itu perlu Anda pikirkan. Nah, menguji ide usaha. Nah, menguji ide usaha penting sekali. Setelah Anda menemukan ide usaha tadi, Anda perlu uji ide usahanya. Anda akan mencapai target pasar yang mana. Kalau target besar kita katakan, Anda akan menghasilkan produk atau jasa yang high end, yang berkualitas tinggi. Ini tentu kalau high end, misalnya kalau villa berkualitas tinggi, beda dengan rumah subsidi, rumah murah dan sebagainya, beda. Ya, itu yang high price, harganya mahal, tapi konsumennya mungkin sedikit, hanya orang tertentu saja, harganya mahal, dia eksklusif, hanya orang-orang tertentu saja, yang ada hanyalah edisinya cuma satu saja, tidak sembarang edisi ada, misalnya seperti kalau mobil misalnya Rolls Royce, ada Ferrari, begitu misalnya, hanya orang-orang tertentu yang bisa mencapai itu, penjualannya sedikit, tapi harganya luar biasa mahalnya. Kemudian yang nomor 2 mungkin yang di tengah-tengah ini ada golden goose, artinya bahasa Indonesianya apa itu, angsa emas. Jadi angsa emas yaitu harganya tinggi, ya lumayan tinggi. Kemudian konsumennya banyak, kalau bisa harga tinggi, konsumen banyak, wah pasti bagus nih. Kemudian bergengsi lagi, seperti iPhone harganya cukup mahal dibandingkan dengan smartphone yang lain. Tetapi dia bisa bergengsi dan sebagainya. Nah, kemudian yang lain adalah apakah Anda akan bergerak di bidang mass market, mass product, itu yang harganya cukup, harganya terjangkau, kemudian customer-nya banyak, kemudian misalnya ada ayam goreng seperti ini, kemudian ini ada ayam goreng semua ini, Anda bisa jangkau ayam goreng ada di hampir di setiap sudut-sudut ada ayam goreng seperti itu dan sebagainya. Tapi yang perlu dihindari ini adalah yang labor of love ini, kalau bisa dihindari nih, labor of love. Kenapa? Karena ini price-nya, harganya sudah murah, konsumennya sudah sedikit, murahnya bukan murah, murahan lagi, sehingga tak ada peminat. Kalau bisa Anda hindari ini. Gitu. Anda bergerak. Yang ketiga yang mass product, seperti ayam goreng. Masa nggak bisa buat ayam goreng? Saya sekarang banyak ditawarin ayam goreng dengan aneka bumbu, aneka rasa, dan sebagainya oleh teman-teman yang mencoba memasarkan produknya kepada saya dan sebagainya ya. Kemudian ini mungkin usaha-usaha yang menjanjikan, saya tentu bukan peramal, tetapi kira-kira ini kreativitas dan berpikir dengan akal sehat yang tentu peluangnya masih terbuka adalah olahraga kesehatan. Nah, sekarang olahraga semakin madani masyarakat, semakin bagus ekonomi masyarakat, mereka akan menemukan kesehatan akan menjadi hal yang utama. Mungkin Anda menawarkan yoga, pusat-pusat yoga, fitness program, kemudian bisnis massage juga dan sebagainya. Tapi ini kan sudah ada juga. Tapi lalu bagaimana Anda bisa membuat perbedaan dengan yang sudah ada ini? Nah, misalnya yoga center, bagaimana kalau Anda yoga center membuat center-center yoga, itu mungkin butuh waktu, tempat, dan sebagainya. Bagaimana kalau Anda membuat trainingnya saja, misalnya. Nah, ini bisa Anda unggah di YouTube dan sebagainya, atau bisa menjadi Anda konsultannya, gitu. Kemudian program pendidikan anak ini yang sepanjang masa ini tidak akan pernah kedaluarsa.
ada bimbingan belajar, bimbingan konseling, bimbingan bakat dan minat dan sebagainya. Kemudian yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan, ada tutorial online dan sebagainya. Online mentoring, ada yang sudah pengalaman, misalnya dalam membuat apa, Anda bisa menawarkan jasa Anda menjadi mentor, Anda bisa membuka kelas dan sebagainya. Kemudian yang biasa sesuai dengan zaman teknologi sekarang adalah software dan sebagainya, aplikasi, program aplikasi, misalnya saya lagi memesan aplikasi aplikasi untuk membuat kwitansi online agar nanti setiap pengeluaran itu bisa kita approve secara online. Usaha catering itu juga tidak akan kadaluarsa itu. Cuma mungkin metodenya bagaimana? Kalau Anda buka toko mungkin butuh tempat, butuh biaya dan sebagainya. Bisa nggak Anda buka usaha catering dari rumah Anda? Nah ini bisa, banyak orang yang sudah melakukannya dan Anda juga akan pasti bisa melakukannya. Bukan fast food itu sudah pasti akan dibutuhkan makan cepat. Kemudian mungkin masakan beku. Nah kemarin yang ditawarkan juga tentang masakan-masakan yang, atau makanan bukan masakan, makanan yang dibekukan. Makanan dibekukan itu bisa bertahan berapa lama dan sebagainya. Bukan makanan enik, makanan lokal. Nah, kemudian travel agency juga perjalanan-perjalanan. Sekarang misalnya situasi pandemi, wisata lagi kena dampak dan sebagainya, hotel-hotel pada kosong. Nah, kesempatan Anda di masalah hotel-hotel pada kosong sekarang, bagaimana Anda menawarkan jasa-jasa akomodasi perhotelan di saat-saat pandemi sekarang itu. Misalnya saya lihat ada sebuah hotel yang menawarkan bayar sekarang, tapi nanti Anda bisa memilih tempat sampai tahun 2021, 2022. Nah, sampai 2022 Anda boleh check-in-nya nanti tahun 2002. Sekarang Anda bisa booking dulu sekarang. Nah, ini kreativitas dari travel agency misalnya. Kemudian Anda bisa membuat spare part sekarang mesin, mobil dan sebagainya, spare part Anda bisa jual online sebagainya. Bisnis cuci mobil, kalau bisa mobil akan tambah banyak terus. Ini bisnis mobil juga ada. Bagaimana kalau bisa yang otomatis dan sebagainya Anda bisa buat air mineral. Bagaimana Anda membuat air mineral murni? Nah, sumber-sumber air mineral di Bali, di mana Anda bisa cari itu misalnya. Kemudian industri kreatif dan sebagainya. Ini akan bisnis oleh-oleh, bisnis souvenir. Anda bisa buat souvenir dengan cara apa dan sebagainya. Terbuka peluangnya dan sebagainya. Tentu bukan ini saja. Kreativitas Anda ditantang. Ada yang nomor 13, ada yang 14, ada 15 dan sebagainya. Anda harus kerjakan dengan langkah pertama Anda. Nah, kalau itu saatnya kita menuju bagian akhir, yaitu saatnya untuk mulai. Apa yang Anda lakukan untuk mulai? Makanya jangan terlalu wirausaha itu orientasinya adalah bukan kepada teori, bukan kepada kata-kata, tetapi kepada tindakan, kepada action. Bagaimana Anda menjadikan ide besar Anda menjadi langkah nyata. Satu langkah nyata saja. Tentukan konsumen Anda. Tentukan konsumen Anda. Siapa kira-kira konsumen Anda? Konsumen Anda misalnya ibu-ibu yang anaknya sekarang mengalami kesulitan belajar. Nah, konsumen Anda adalah ibu-ibu yang anaknya sedang mengalami kesulitan belajar. Apa solusi Anda mengatasi itu? Itu misalnya. Tentukan masalah yang dipecahkan, masalah itu tadi, anaknya yang mengalami kesulitan belajar. Mulai dalam langkah kecil, Anda coba buat video misalnya. Video pembelajaran online, masa Anda buat video misalnya salah satu. Nah, video. Kemudian berikan video itu, tawarkan video itu, beri nama ya, oke, beri nama video apa namanya, kemudian berapa harganya. Jadi secara gampang itu adalah Anda bisa menawarkan produk apa saja. Tinggal ada beri nama, berapa harganya, tapi hukum alam akan terjadi. Apa itu? Akan ada yang suka, ada yang tidak suka. Jangan pikirkan yang tidak suka, Anda pikirkan yang suka. Yang suka baru satu, tentu belum cukup. Karena itu, Anda tanyakan yang suka itu kenapa dia suka. Dan tanyakan yang tidak suka itu kenapa dia suka. Perbaiki. Nah, beri harga, kemudian Anda pasarkan sertifikat, kemudian Anda keluhan dari konsumen, dari kritik, saran konsumen, Anda tampung. Anda tampung, kemudian Anda perbaiki. Kemudian Anda ulang terus proses itu. Ya, jadi temukan konsumen, apa masalahnya, kemudian buat langkah step, yaitu menemukan solusinya. Setelah temukan solusinya, jadikan dia produk, jadikan dia
layanan, setelah ada produk layanan, berikan dia nama, berikan dia harga. Setelah dia berikan nama, beri harga, akan ada yang membeli, akan ada yang menolaknya. Itu apabila Anda pasarkan dulu ke lingkungan terdekat Anda. Kemudian serap keluhan, jadi jangan keluhan itu membunuh Anda. Keluhan justru harus membuat Anda menjadi besar. Kritik, jangan kritik atau Anda membuat Anda jatuh, tapi kritik itu membuat Anda bangun. Saran itu Anda harus terima dan sebagainya. Lalu perbaiki. Nah, perbaiki. Nanti suatu saat Anda akan mendapatkan konsumen yang puas. Jika konsumen Anda puas, maka dia akan kembali membeli produk Anda. Itu prinsipnya. Nah, kemudian, bagian akhir saya akan akhiri dengan berbagi pengalaman sedikit. Ini sekali lagi saya tegaskan, ini bukan bagian dari kesombongan, bukan bagian dari kecongkakan, tapi ini bagian dari rasa syukur saya untuk berbagi kepada siapapun pemirsa yang mendengarkan ini. Bisakah Anda mengubah atau menjadikan modal Anda 100 juta menjadi 10 miliar? Bisakah Anda? Bisa. Saya yakin Anda bisa. Kenapa? Karena saya pernah bisa melakukan itu dan mudah-mudahan tetap berkembang. Ya gitu. Saya bisa, kenapa Anda tidak bisa? Ini saya ingin memberikan semangat. Jadi sekali lagi saya tegaskan ini bukan bagian dari kesombongan atau bagian dari kecongkakan, bagian dari rasa takabur, tidak. Justru bagian dari rasa syukur untuk berbagi kepada Anda, memberikan semangat kepada Anda bahwa make impossible possible, buat yang tak mungkin itu menjadi mungkin. Itulah maka Anda harus berpikir kreatif, Bagaimana kreativitas Anda? Kreativitas dalam melihat masalah, karena entrepreneurship atau wirausaha adalah pekerjaan yang mulia, karena Anda melihat masalah orang lain, kemudian Anda akan membantunya, memberikannya solusi. Apakah itu tidak mulia? Tentu sangat mulia sekali. Kemudian yang perlu saya tegaskan adalah dalam perjalanan saya, ternyata saya menemukan hakikat-hakikat yang luar biasa dalam perjalanan saya. Yaitu program otak Anda bukan untuk mencari untung, bukan untuk mencari kekayaan, tapi program segala energi, pikiran Anda untuk melayani, untuk memberi, untuk membantu. Nah ini saya tegaskan, karena ini hukum alam, hukum kausalitas. Kalau Anda melayani, memberi, membantu, sehingga konsumen Anda puas, maka mereka akan kembali kepada Anda. Jika mereka kembali kepada Anda, maka Anda akan dapat balikannya, dapat hasil dari pekerjaan Anda. Jadi berbuat dulu, baru hasilnya. Jangan pernah mengharapkan hasilnya itu tanpa Anda harus bekerja. Jadi bekerja. Kemudian yang paling penting adalah Anda jujur dan tulus membantu konsumen. Jangan berpikir Anda membantu konsumen itu karena dia harus membeli. Kalau dia membeli, dia syukuri, jadikan dia teman. Kalau dia tidak membeli, tetap Anda jadikan dia teman. Itulah jujur dan tulus. Anda harus tulus membantu orang. Pernah nggak ke warung atau kemana, begitu Anda tidak membeli, mereka itu melengos atau kelihatan judes dan sebagainya. Itu tidak, no way. Itu bukan cara wirausahawan yang baik. Komitmen pada kualitas ini penting. Komitmen, ini janji tentang untuk kepuasan konsumen. Jangan pernah ingkari janji Anda terhadap kepuasan konsumen. Kemudian kenali konsumen Anda dan jadikan mereka sahabat. Jadi konsumen Anda sahabat, maka Anda akan membuat istilah-istilah tadi yang disebut dengan customer satisfaction. Anda akan mempunyai namanya customer base. Customer base. Tuh. Kalau mereka kembali kepada Anda, mereka akan menjadi customer base. Akan ada namanya loyal customer, akan menjadi namanya repeated customer. Nah, itu yang harus dapatkan. Jadi kalau begitu, hakikat yang saya dapatkan dari ini bukanlah ini. Jadi sekali lagi, bukanlah menjadikan 100 juta menjadi 10 M itu. Nah, itu sengaja saya pasang di depan agar Anda terbelalak. Itu strategi dari presentasi saja agar, tapi filsafatnya, hakikatnya bukan di situ. Hakikatnya kalau Anda bisa memberikan yang terbaik kepada konsumen Anda, kalau Anda bisa menjadikan konsumen itu sahabat, kalau Anda tampil menjadi solusi buat konsumen Anda, maka Anda akan dicari, akan terbentuk namanya trustworthy, akan terbentuk namanya kepercayaan.
Kalau Anda sudah dipercaya, jangan pernah Anda ingkari, jangan pernah Anda nodai. Kepercayaan itu adalah aset yang luar biasa. Nah, itu akhir dari presentasi saya. Motonya, seperti yang saya bilang, saya akhiri dengan moto. Ini saya tidak ambil dari buku, ini hasil dari penjiwaan saya. Untuk menegaskan kepada Anda bahwa entrepreneurship, kewirausahaan itu mulia. Sama mulianya dengan menjadi guru, dan wirausahawan juga adalah guru sebenarnya. Jadi kalau begitu, saya sarikan adalah berbisnis bukanlah tentang mengumpulkan kekayaan. Sekali lagi, bukan tentang mengumpulkan kekayaan, tetapi tentang menyemaikan ide baik dan kreatif. Nah, saya taburkan ide baik, semaikan ide baik dan kreatif tadi agar tumbuh dia. Kemudian wujudkan menjadi aksi nyata. Jadi bukan ngomong besar saja, aksi nyata. Aksi nyata apa? Yang sekecil apapun. Kalau Anda hanya bisa membuat hand sanitizer dalam jumlah besar, Anda mungkin dapat keuntungan Rp5, tapi itu banyak dan berguna bagi masyarakat, Anda akan dicari. Jadi berbisnis bukanlah tentang mengumpulkan kekayaan, tetapi tentang menyemaikan ide baik dan kreatif dan mewujudkannya menjadi aksi nyata sekecil apapun itu, tapi bermanfaat untuk masyarakat. Yang nomor 2 adalah berbisnis bukan tentang mengambil untung banyak. Nah, selama ini orang berkata, pedagang, untung, 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 untung. Ya, sebenarnya kita tidak akan berpikir untung kalau kita menjadi wirausahawan. Tapi kita berpikir tentang memberi solusi. Solusi dan kebaikan apa yang Anda bisa berikan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Pertanyaannya, kalau Anda bisa memberikan solusi, seperti ini misalnya, seperti Gojek, berapa 2,5 juta pengemudi Gojek online. Jadi mereka, Pak Nadine Makarim dengan aplikasi Gojeknya bisa memberikan solusi kepada masyarakat. Jadi solusi kepada masyarakatnya, mereka yang dulu jadi preman, jadi penganggur, sekarang bisa mengendarai ojeknya, bisa untuk menyambung hidupnya. Berarti mereka itu berjasa. Jadi bukan mengambil untung temanya, bukan mengambil untung tujuan usaha, tapi memberikan solusi terbaik dan kebaikan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Berbisnis bukanlah tentang hasil, bukan tentang hasil yang Anda dapatkan. Jadi yang pikir hasilnya berapa, duitnya berapa, bukan semata-mata tentang itu. Tentu Anda butuh ketelitian soal keuangan, tentang hasil Anda butuh nanti. Tetapi bukan itu dulu. Tapi dulu yang lebih dulu adalah solusi baik apa yang Anda bisa berikan kepada masyarakat. Berbisnis bukanlah tentang hasil yang Anda dapatkan, tetapi tentang perbuatan baik dan solusi baik yang Anda berikan ke masyarakat. Demikian presentasi saya dengan cepat. Mudah-mudahan bisa menjadi semangat dan motivasi untuk Anda memulai. Jika ada pertanyaan, tentu dalam waktu yang terbatas ini mungkin saya tidak akan bisa menjawabnya dengan panjang lebar, tetapi tentu saya bisa dihubungi melalui channel YouTube-nya Undiksa. Mudah-mudahan Undiksa tetap berkibar jaya dan Undiksa bisa berperan dan membantu masyarakat untuk juga membuka wawasan yang luar biasa bagi masyarakat, bermanfaat bagi semuanya. Demikian saya akhiri dengan salam harmoni buat kita semua, semangat untuk kita semua, dan sehat untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi. Oke, terima kasih Prof. Sangat menarik materi yang disampaikan. Selanjutnya saya akan beri kesempatan kepada rekan-rekan partisipan untuk mengajukan pertanyaan. Ini ada satu dari Ayu Dewi, saya persilakan. Silakan Ayu Dewi. Ayu Dewi, silakan sampaikan pertanyaan langsung. Ayu Dewi masih di mute gitu. Silakan Ayu Dewi. Oke. Sambil menunggu Ayu Dewi siap, mungkin saya bacakan pertanyaan di Q&A ya, Prof. Ya. Ini ada pertanyaan dari Wayan Miastre. Siang Prof, selain sibuk di akademisi dan riset, apa aktivitasnya? Bisnis apa saja yang sudah Pak develop? Kemudian bisnis apa yang cocok untuk saya yang sering nggak percaya diri? Sukses Prof. Silakan Prof. Oke. Wayan Wiastre, ya selamat semangat buat Anda, Wayan Wiastre dan teman-teman yang lain ya. Oh, pertanyaannya jadi
Bilang tadi apa? Pertanyaan tadi? Oke, Uh, sebentar, Pak. Bisnis apa Yang cocok untuk dia bagi seorang yang tidak percaya diri, Prof. Ya, jadi gini, bisnis apa yang cocok untuk Anda ini tentu Anda bisa belajar banyak dari orang-orang di sekitar Anda, tentu bisa bertanya kepada um, apa namanya pelaku-pelaku bisnis. Anda bisa ikut seminar, Anda bisa workshop, banyak caranya yang bisa Anda lakukan. Tentu bisa Anda membaca buku dan sebagainya, itu juga salah satu cara. Yang paling bagus itu sebenarnya kalau bisa ada cari mentornya, begitu ya. Tapi sekali lagi saya bukan peramal seperti yang saya katakan tadi itu, tetapi begini, pada prinsipnya secara umum, seperti yang dikatakan oleh Prof. Muhammad Junub itu, setiap orang itu bisa menjadi wirausahawan. Ini di garis bawah. Setiap orang bisa menjadi wirausahawan. Terus kedua, tidak percaya diri. Nah, ini yang tentu menjadi masalah, tetapi bukan masalah besar karena Anda masih muda dan Anda pasti bisa mengatasinya. Lalu bagaimana caranya mengatasi kekurang percayaan atau kurang percaya diri tadi? Nah, kalau kurang percaya diri, caranya tentu Anda bisa. Saya bukan psikolog tentunya, tapi menurut pengalaman saya, Anda harus sering coba lihat diri Anda di kaca. Bandingkan diri Anda dengan orang-orang yang tidak lebih baik daripada Anda. Gitu. Kalau Anda punya tangan, ada orang lain yang tidak punya tangan. Anda lahir sehat, sempurna, ada orang lain yang tidak sehat dan tidak sempurna. Ada teman-teman kita yang disabilitas mengalami ketidakberuntungan. Jadi kalau begitu, untuk menambah kepercayaan diri Anda, salah satu caranya adalah melihat ke bawah. Lihatlah orang-orang yang kurang beruntung, tidak seberuntung Anda. Anda paling tidak kuliah misalnya, banyak ribuan, jutaan orang di dunia ini yang tidak sampat, tidak beruntung untuk mengenyap bangku sekolah. Karena itu Anda beruntung. Karena itu tidak ada alasan bagi Anda untuk tidak percaya diri. Jadi tidak ada alasan sebenarnya buat Anda untuk tidak percaya diri begitu. Jadi saya tegaskan saja, tidak ada alasan untuk Anda tidak percaya diri. Karena itu Anda selalu bersyukur bahwa Anda memiliki kelebihan. Jadi Anda itu adalah manusia yang memiliki kelebihan. Masalahnya Anda belum temukan kelebihan Anda itu apa. Gitu. Kelebihan Anda bisa Anda temukan dengan bertanya kepada ayah Anda, ibu Anda, orang-orang sekitar Anda, teman-teman Anda, guru Anda, dosen Anda. Nah, itu Anda bisa lakukan. Bukalah diri, beranilah bertanya. Tentu zaman sekarang itu zaman YouTube, zaman Google, Anda bisa cari-cari. Carilah teman, cari sahabat. Jangan mengurung diri sendiri ya. Jangan menjadi kutu buku. Gitu, saran saya. Pertanyaan tadi, Bang, oke. Itu dulu mungkin buat. Ya. Terima kasih, Prof. Berikutnya saya persilakan Pak Wayan Mulyana untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan Pak Wayan. Oh, ini ada pertanyaannya di Q&A ya? Iya, ada Q&A, kemudian ada yang langsung. Silakan Pak Wayan Mulyana. Pak, mau langsung Pak Mulyana. Iya. Silakan. Halo, Swastiastu, Prof. Swastiastu, Wayan ganteng, Swastiastu. Swastiastu, Prof. Ini sangat menarik sekali, Prof. Jadi saya mengikuti materi tadi itu berkaitan dengan matriks ide, Prof. Siap. Ada matriks ide, ada hobi, ada passion, ada masalah, dan ada kebutuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah baik jika memulai usaha bukan karena kompetensi atau hobi, nah tetapi karena ada peluang, misalkan ada kebutuhan pasar atau ada kelebihan uang dan sejenisnya. Apakah baik jika kita memulai usaha itu bukan karena kompetensi atau hobi, Prof? Mungkin itu aja pertanyaan saya, Prof. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan menarik dari Pak Wayan Mulyana. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan saya bisa memberikan sedikit gambaran. Jadi saya tegaskan ya, saya setuju sekali dengan yang dikatakan oleh Prof. Yunus, pemenang Nobel Prize bidang socio entrepreneurship
bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk berwirausaha. Setiap orang, ibu-ibu yang buta huruf pun memiliki kemampuan untuk wirausahawan. Cuma kadang-kadang kesempatannya yang mungkin terlalu terdesak, terlalu kecil begitu. Karena itu Prof. Yunus berusaha memberikan ibu-ibu yang buta huruf untuk mencari jati dirinya dengan menjual produk-produknya yang bisa dia buat. Itu Prof. Yunus yang pemenang Nobel Prize itu ya. Jadi kalau gitu saya sepakat dengan beliau bahwa setiap orang memiliki kemampuan dan potensi untuk berwirausaha. Nah, memang akhirnya tidak setiap orang jadi wirausahawan begitu ya, dalam arti yang sempit sebagai pengusaha. Tetapi saya tegaskan, tidak ada juga sekolah yang atau kompetensi khusus yang untuk menjadi kompetensi wirausahawan. Tidak ada seperti itu. Misalnya kuliah menjadi pengusaha, atau ijazah untuk menjadi pengusaha, itu tidak ada. Karena itu adalah Anda dapatkan setelah Anda melaluinya, mengalaminya, begitu. Nah, kalau begitu, saya tegaskan, mulai dari hobi, matrix ide tadi itu, mulai dari passion, mulai dari melihat masalah yang ada di masyarakat dengan orang-orang sekitar kita, mulai dari melihat kebutuhan yang dibutuhkan oleh keluarga, masyarakat, itu cuma sebuah ide saja. Yang manapun yang cocok, yang cocok untuk Anda, yang rasanya Anda bisa jamah, yang rasanya Anda bisa akses, yang rasanya Anda bisa lakukan, lakukanlah itu sebagai langkah awal. Jadi jangan menunggu punya teori dulu, tidak ada teori atau kompetensi. Jangan menunggu punya kompetensi dulu, jangan. Itu Anda bisa capai dalam perjalanan. Seperti Bapak tidak pernah kuliah atau mencari kompetensi atau kursus untuk wirausahawan, tidak. Bapak hanya mengembangkan naluri Bapak untuk melihat, oh ada masalah, oh ada yang membutuhkan. Nah itu, jadi ada masalah yang dialami masyarakat, mungkin di keluarga ada terdekat apa masalahnya, yang kira-kira Anda bisa carikan solusinya. Mungkin ada masalah yang dialami oleh keluarga atau masyarakat yang kira-kira Anda bisa tawarkan jasa Anda, produk Anda, barang Anda. Simpelnya sederhana gitu. Kompetisinya apa dong? Oh ya, yang penting syukur Anda bisa bicara, mau ngomong, jangan diam, jangan mulutnya tutup, jangan tidak mau bertemu orang. Nah, karena itu penting sekali, bertemulah dengan orang. Tadi yang tidak percaya diri, bertemulah dengan orang. Tidak akan ada orang yang menghina Anda, berpikir positif. Tidak akan ada orang yang menghina Anda, tidak akan ada. Kalaupun Anda ada, itu lupakan saja. Itu tidak penting bagi Anda. Orang penting bagi Anda adalah orang yang bisa memberikan Anda kritik, bisa memberikan Anda keluhan, bisa memberikan masukan. Jadi begitu ya Pak Wayan Wiranto. Jadi mau hobi, mau passion, mau kebutuhan, mau masalah masyarakat, itu kenyataannya ada di masyarakat. Jadi ada hobi main pingpong begitu misalnya, kalau bisa main pingpong, tingkatkan menjadi passion main pingpong. Sehingga Anda ahli tentang bat, ahli tentang pukulan, ahli tentang mejanya. Suatu saat Anda bisa tawarkan jasa Anda, memberikan video-video online tentang bermain pingpong, memberikan trik-trik khusus-khusus, menjadi mentor, menjadi pelatih, kemudian Anda jualan meja pingpong, jualan bola pingpong, jualan bat pingpong, kemudian Anda menciptakan metode baru membuat bat dan yang selalu menang gitu misalnya, ya gitu. Jadi apapun sekecil langkah Anda, jangan terlalu banyak berteori. Saya bilang jangan terlalu banyak berteori gitu, tapi banyaklah melihat, banyaklah mencermati, banyaklah untuk melakukan tindakan sekecil apapun begitu. Kemudian Zahid dari Politeknik Jembrana, terima kasih sudah bergabung. Bagaimana tips menumbuhkan jiwa kewirausahaan agar bisa mulai usaha ya? Tipsnya sebenarnya saya sudah katakan tadi. Tipsnya adalah pertama, jangan rendah diri, jangan tidak percaya diri, bergaullah, rajinlah melihat sesuatu. Kadang-kadang masalah kita adalah kita sudah melihat banyak sampah misalnya di sekitar kita, bahkan kaki kita menginjak sampah gitu, tetapi kita tidak peduli. Nah ini, jadi kepedulian adalah musuh, ketidakpedulian adalah musuh kita. Karena itu pedulilah, peduli terhadap sampah Anda yang ada di sekitar Anda,
peduli terhadap dampak atau masalah yang ditimbulkan oleh sampah. Nah, kalau Anda peduli, maka Anda coba bisa membuat bertanya, oh ini ternyata ada sampah. Sampahnya berupa apa? Misalnya plastik. Anda bisa, apa yang bisa saya gunakan dari plastik bekas ini? Anda bisa kumpulkan, kemudian Anda bisa menjadi recycling dan sebagainya. Ada sampah yang Anda keluarkan tiap hari di rumah, mungkin sampah daun, sampah sayuran, sampah makanan. Sampah ini bau, di mana cara menempatkannya, bagaimana caranya mengelola dan sebagainya. Nah, gitu. Jadi kepada adik Syahid yang pasti masih semangat muda, jadi lihatlah di sekitar Anda, pedulilah, temukan masalahnya, carikan solusinya terhadap sampah, terhadap keluhan ibu-ibu, terhadap keluhan anak-anak, terhadap keluhan kesehatan dan sebagainya. Anda bisa berpartisipasi dengan kepedulian Anda, dengan kemampuan Anda mengamati, kemudian berpikir mencari solusi. Itu saja triknya. Jangan berpikir terlalu teori, harus punya kompetensi, punya ijazah, punya kursus, punya piagam. Tidak perlu itu. Mungkin nanti suatu saat Anda membutuhkan itu. Tapi sekarang jalani saja dulu. Jadi jalani saja dulu. Seperti yang saya bilang tadi, ada jasanya, ada masalahnya yang Anda lihat, cari solusinya. Setelah cari solusinya, apa solusinya itu menjadikan barang atau jasa. Setelah ketemu barang atau jasa, berikan dia nama. Setelah dia berikan nama, kemudian berikan tarifnya. Kemudian tawarkan ke tetangga Anda. Contohnya, Anda lihat, Anda punya pisang goreng, atau Anda membuat pisang goreng, dan lihat siang-siang hari tetangga Anda butuh pisang goreng. Maka Anda buat pisang goreng, Anda kemas demikian rupa, beli nama pisang goreng Anda, pisang goreng keju, crispy gitu misalnya, beri harganya, tawarkan kepada tetangga Anda. Kalau dia suka, maka lakukan perbaikan-perbaikan. Itu, sederhana itu. Jadi jangan berpikir terlalu teori, terlalu abstrak, nanti nggak akan muncul-muncul jadinya usaha itu. Akhirnya takut terus, karena Anda selalu berpikir kesempurnaan. Jadi dalam berusaha tidak berpikir kesempurnaan. Tidak penting itu sempurna. Itu tidak ada yang sempurna. Anda mulai dengan coba-coba dulu. Oke? Belajar berani semuanya. Jadi saya berikan semangat semuanya. Belajar untuk berani, belajar untuk mencoba sekecil apapun itu. Itu semangat yang ingin saya kobarkan kepada Anda semuanya. Baik, Prof. Engki, berikutnya saya izinkan kepada Willem untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Halo. Silakan disampaikan, Willem. Kedengaran suara saya? Ya, sudah. Silakan masuk. Mas Halo. Willem. Halo, perkenalkan saya Willem, saya dari Kota Poso, Sulawesi Tengah. Oh, siap. Merasa tertarik dengan apa yang sudah Bapak paparkan. Tapi ada hal yang ingin saya tanyakan, Pak. Siap. Saya juga seorang mahasiswa yang saya ingin tanyakan, Pak. Menurut Bapak, peluang usaha yang cocok, khususnya untuk generasi milenial sekarang ini, kira-kira peluang usaha apa? Dan bagaimana cara kita mulai mewujudkan hal itu lebih nyata lagi? Nah, kebetulan saya suka membaca buku dan buku-buku itu juga saya sewakan, Pak. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu bagaimana melihat peluang ke depan khususnya di generasi milenial sekarang ini, Pak, yang sudah lebih banyak ke Android. Terima kasih, Pak. Wah, luar biasa nih. Salam untuk sahabat kita, sahabat muda yang pasti punya potensi untuk menjadi wirausahawan dari Indonesia Tengah, yaitu dari Poso, Sulawesi. Ya. Jadi terima kasih, Willem. Jadi sekali lagi saya katakan, pertama, Anda sudah punya semangat, itu modal besar, semangat. Dan Anda tadi sudah bilang mencoba untuk menyewakan buku, itu luar biasa. Jadi pasti ada hukum alam nanti. Ada yang akan menerima, ada yang akan menolak, ada yang mau menyewa, ada yang tidak mau menyewa. Itu hukum alam. Willem nggak perlu pikirkan yang tidak menyewa. Willem pikirkan yang saja yang menyewa. Yang menyewa satu, menyewa lagi 2 orang, menyewa 3 orang, menyewa 4 orang, akhirnya menyewa beribu-ribu orang. Nah ini yang penting. Akhirnya membaca buku Willem beribu-ribu orang dan sebagainya. Ini yang penting. Jadi bagaimana caranya melakukan itu? Jadi langkah pertama Willem sudah lakukan. Jadi kita berikan aplaus buat Willem sudah berani mulai sesuatu. Nah tapi pertanyaannya tadi adalah apa bisnis apa atau wirausaha apa yang cocok untuk kaum milenial di masa yang akan datang.
sekali lagi, zaman berubah sangat cepat. Zaman berubah sangat cepat. Teknologi berkembang sangat pesat dan sebagainya. Memang kita bisa sekedar memprediksi, tapi alam sebenarnya tidak bisa kita selalu prediksi. Tetapi memiliki kemampuan untuk lebih memprediksi itu suatu anugerah. Jadi kalau saya bisa katakan adalah yang barangkali memiliki peluang untuk di masa depan, terutama bagi kaum milenial, adalah sebenarnya jawabannya adalah, saya bilang jawabannya. Kalau saya bilang yang berkaitan dengan teknologi mungkin nggak tepat. Jadi saya bilang secara umum ya, apa saja. Nah, saya bilang apa saja yang bisa, nah ini jawabannya agak diplomatis sedikit ya, apa saja peluang usaha di masa depan, apa saja yang bisa mengatasi masalah yang dihadapi di masa depan. Cuma memang masalah yang dihadapi oleh orang tua kita dulu, masalah yang dihadapi oleh Bapak sekarang, tentu beda dengan masalah yang dihadapi oleh kaum generasi Z atau milenial atau generasi yang akan datang. Itu beda. Mungkin masalahnya sama, masalah makanan, itu sama. Ada, kita terus manusia hidup pasti selalu berkaitan dengan makanan. Kebutuhan untuk membaca, kebutuhan terhadap ilmu pengetahuan dan informasi. Dari dulu juga orang butuh. Kalau dulu misalnya mau belajar properti, seperti Bapak bisnisnya properti awalnya. Mau belajar properti, di mana belajar properti? Kemana bertanya? Nah, pada waktu zaman Bapak dulu mulai, waktu pun tidak, nah ini susah bertanyanya karena harus bertanya cari buku ke toko buku properti. Kemudian bertanya kepada siapa? Mungkin masuk asosiasi bisa bertanya, masuk asosiasi, masuk REI, Real Estate Indonesia, masuk Himpera dan sebagainya, bisa bertanya. Tetapi sekarang tidak perlu mungkin kita harus masuk itu, artinya dalam rangka mencari pengetahuan tidak perlu, tapi dalam rangka membuat jaringan perlu masuk asosiasi. Tetapi dalam rangka ilmu pengetahuan sebagai pemula, Anda bisa googling, bisa mencari segala macam di dunia maya, di dunia digital, bisa mencari. Bahkan ada mentor-mentor online banyak sekarang tentang bisnis, tentang properti. Jadi kalau begitu, kalau Anda memiliki kecintaan, passion, atau memiliki hobi, passion dalam hal membaca, mengoleksi buku-buku, dan sebagainya, lanjutkan itu. Bagaimana Anda menjadi, katakanlah, editor, atau menjadi, membuat resensi tentang buku. Buku yang besar, buku yang tebal, bagaimana Anda sarikan dalam 10 menit. Nah, bagaimana buku atau yang satu bab itu Anda sarikan, Anda presentasikan 10 menit. Sehingga itu Anda bisa tawarkan, baik tawarkan gratis, misalnya unggah di YouTube, melalui program monetize-nya YouTube, atau Anda bisa tawarkan kepada orang-orang. Jadi orang mungkin tidak sempat membaca buku yang tebal begitu, tetapi dia ingin mendapat sarinya, Anda buat intisarinya. Itu misalnya, kalau Anda berkaitan dengan buku dan sebagainya. Jadi bisnisnya para milenial itu tidak bisa dilepaskan dengan gadget, tidak bisa dilepaskan dengan aplikasi. Kalau begitu Anda ketinggalan nanti kalau Anda membawa bis keliling untuk memajang buku-buku Anda di dalam bis keliling itu mungkin di desa masih berlaku. Tetapi sekarang dengan adanya nanti ring yang dibuat oleh Pak Presiden Jokowi membuat nanti internet high speed seluruh Indonesia, Anda harus mau belajar lebih banyak untuk dunia internet. Jadi yang cocok untuk Anda di milenial, terutama yang kaitan dengan dunia teknologi adalah, saya jawab sekali lagi, semua bidang apapun, cuma medianya, ya, properti bisa, kuliner bisa, apa saja, perpustakaan bisa, belajar bisa, jasa-jasa online bisa, apa saja bisa. Cuma sarana media promosinya, media komunikasinya, media mengantarkan solusi yang Anda miliki, pemecahan masalah yang miliki, sekarang sudah bisa Anda antarkan melalui media digital. Mungkin begitu ya. Jadi kalau begitu, misalnya dulu jualan pisang goreng, gimana caranya? Jualan pisang goreng dulu caranya yaitu buka di depan rumah Anda, bangku atau kursi, kemudian buka dagangan Anda itu, sehingga orang lewat bisa membeli pisang goreng Anda. Begitu.
Sekarang tidak, dengan zaman online Anda bisa membuat aplikasi, ada GoFood seperti itu ya, Anda bisa buat aplikasi, Anda bisa mengumpulkan, bisa Anda buat marketplace dan sebagainya, kemudian Anda bisa menawarkan pisang goreng Anda online dengan aneka aplikasi yang ada begitu. Itu ya, mungkin itu yang tidak sempurna pasti jawabannya, tapi memang kita tidak mencari kesempurnaan. Yang penting William sudah mulai, dan itu penghargaan yang luar biasa. Dan kita butuh William yang lain, karena kita masih defisit 10% wirausahawan muda Indonesia. Terima kasih William, mudah-mudahan sedikitnya. Nanti bisa lagi berdiskusi dengan Bapak. Terima kasih Prof. Jadi mohon maaf karena terbatasan waktu, kita sudah lewat sebenarnya 30 menit karena menarik sekali materinya yang disampaikan dan sampai tak terasa sudah lewat 30 menit. Oke. Untuk para partisipan yang lain yang mengajukan pertanyaan yang tidak sempat dijawab, kami mohon maaf karena keterbatasan waktu. Sebelum diakhiri, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Prof sebagai closing statement. Saya persilakan, Prof. Ya, ini mungkin sedikit saja dari mahasiswa dari Komang Permata. Terima kasih Komang pertanyaannya. Tapi saya rangkum aja sekali lagi ya. Pertama adalah semangat dulu. Kemudian lihat ini tantangan bangsa kita. Karena kita defisit 10%, boleh dikatakan ini teori saja 10%, tetapi yang jelas kita masih kalah banyak dibandingkan negara tetangga tentang wirausahawan muda kita. Kita kekurangan lapangan pekerjaan, karena itu dibutuhkan generasi muda yang mampu mempekerjakan dirinya sendiri, yang mampu menciptakan pekerjaan buat orang lain. Menciptakan pekerjaan buat orang lain itu adalah sangat mulia, karena orang lain akan bergantung hidupnya kepada Anda. Berbuatlah baik. Jadi wirausahawan itu adalah berbuat baik, memberi dan sebagainya. Itu wirausahawan. Karena itu apapun pendidikan Anda, mau pendidikan atau apapun pendidikan Anda, bahkan Anda tidak berpendidikan pun, itu tidak mengecilkan semangat wirausahawan. Tetapi kalau Anda punya pendidikan tinggi, itu lebih menguatkan karakter Anda. Jadi pendidikan tinggi tetap penting untuk menguatkan karakter Anda agar wirausahawan Anda bisa lebih bernilai, lebih bermanfaat, lebih didasarkan atas konsep dan karakter yang baik. Jadi kepada sahabat muda dimanapun Anda berada, teman-teman, walaupun mungkin tidak muda lagi, tapi jiwanya harus tetap muda. Selama selama hayat di kandung badan, tetaplah semangat dan bersemangat muda. Boleh tetap untuk memulai sesuatu, tidak ada kata terlambat. Jadi mulailah sesuatu dari hal-hal yang kecil saja. Masalah-masalah yang kecil saja yang ada di sekitar Anda. Jangan bermimpi terlalu besar, nanti tidak tercapai. Tapi masalah yang kecil Anda, yang di sekitar pada diri Anda, pada keluarga Anda, pada tetangga Anda, orang-orang sekitar Anda, carikan solusi, kemudian berikan nama, berikan harga sedikit mungkin, kemudian tawarkanlah. Itulah cara mulai usaha dengan langkah kecil. Selamat mencoba semuanya, semoga sehat, semoga Tuhan senantiasa melindungi kita, dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita sehat semuanya. Salam saya untuk semuanya. Baik Prof, terima kasih. Kami dari panitia menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya di tengah kesibukan Prof menyempatkan waktu untuk berbagi kepada kita semua, dan kepada rekan-rekan semua partisipan, Bapak Ibu, adik-adik yang sudah ikut bergabung pada kegiatan kuliah Undiksa Berbagi kali ini. Saya atau kami dari Undiksa mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf karena belum semua pertanyaan bisa dijawab karena terbatasan waktu. Mungkin nanti di channel YouTube kami mohon izin Prof untuk waktunya menjawab beberapa pertanyaan, sehingga banyak usaha-usaha muda yang muncul dari kegiatan ini. Sebagai akhir kata, kami dari panitia mengucapkan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan ini. Sebagai penutup, saya aturkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Selamat sore dan semoga selalu dalam keadaan sehat.